Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rezeki adalah aspek penting dalam kehidupan seorang muslim, tidak hanya dalam konteks materi, tetapi juga kesehatan, kebahagiaan, dan keselarasan hidup. Dalam Islam, rezeki dianggap sebagai anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencakup segala bentuk kebaikan yang diberikan kepada manusia. Dari sudut pandang ini, cara kita mengatur kehidupan sehari-hari termasuk aktivitas di dalam rumah memiliki dampak langsung terhadap kelancaran dan keberkahan rezeki tersebut. Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya memperhatikan perilaku dan rutinitas kita sehari-hari sebagai salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai sarana untuk membuka pintu-pintu rezeki. Namun, seringkali tanpa disadari, terdapat kebiasaan dan rutinitas yang dapat menyebabkan penyumbatan pada aliran rezeki tersebut. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin tampak sepele, tetapi dalam praktiknya, mereka bisa memiliki efek yang cukup signifikan. Di video ini akan menjelajahi 11 kebiasaan yang bisa dilakukan di rumah yang tanpa kita sadari bisa membuat rezeki menjadi seret. Dengan memahami dan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini, kita bisa lebih proaktif dalam membuka jalur rezeki yang lebih luas dan berkah dalam kehidupan kita. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah kurang bersyukur. Dalam praktik sehari-hari, bersyukur merupakan salah satu sikap yang sangat dihargai dalam budaya dan ajaran Islam. Sikap ini tidak hanya mengacu pada ucapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap segala aspek kehidupan, baik itu yang besar maupun yang kecil. Bersyukur membuat individu menyadari dan menghargai nikmat yang telah diterima, baik itu kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau sekedar ketenangan dalam hari. Ketika seseorang mengabaikan untuk bersyukur, ia mungkin mulai mengambil segala sesuatu sebagai hal yang pasti atau diketahui. Hal ini tidak hanya menumbuhkan perasaan tidak puas dan mengeluh, tetapi juga dapat membuat seseorang kehilangan kesempatan untuk mengenali dan mengoptimalkan berbagai peluang yang ada di sekitarnya. Di rumah, sikap kurang bersyukur ini dapat mempengaruhi suasana hati dan energi keseluruhan, menciptakan lingkungan yang kurang harmonis dan lebih condong ke negativitas, yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya rezeki. Yang kedua adalah memperlakukan tamu dengan tidak ramah. Dalam kehidupan sosial yang diwarnai dengan nilai-nilai Islam, keramahan terhadap tamu diperlakukan sangat serius. Memperlakukan tamu dengan baik tidak hanya mencerminkan karakter dan nilai individu, tetapi juga dianggap sebagai cerminan dari kehangatan dan keramahan keluarga itu sendiri. Tamu, dalam banyak aspek, dianggap sebagai salah satu sumber keberkahan dan kebaikan yang mungkin dibawa ke dalam rumah. Ketika tamu diperlakukan dengan tidak ramah atau sikap yang kurang pantas, hal itu tidak hanya dapat merusak hubungan pribadi dan sosial, tetapi juga menutup pintu kepada potensi keberkahan yang bisa saja mereka bawa. Keramahan dan sikap terbuka terhadap tamu dapat menciptakan jaringan dukungan yang kuat dan memperkuat ikatan sosial yang pada akhirnya berkontribusi pada aliran rezeki yang baik. Di rumah, sikap terbuka dan ramah terhadap tamu menciptakan suasana yang menyenangkan dan nyaman, yang tidak hanya menyenangkan bagi penghuni tetapi juga bagi semua yang datang berkunjung. Sikap ini bisa memperluas lingkaran sosial dan meningkatkan peluang baik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, pendidikan, dan lain-lain, memperkaya kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. Melalui penghayatan nilai-nilai ini, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga pusat pertumbuhan, kebahagiaan, dan aliran rezeki yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah membuang-buang makanan. Membuang makanan adalah suatu kebiasaan yang sayangnya cukup umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini tidak hanya merefleksikan sikap tidak menghargai nikmat yang telah diberikan, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas baik secara spiritual maupun material. Di rumah, saat makanan yang masih layak konsumsi dibuang, ini mencerminkan kelalaian dalam menghargai rezeki yang sudah cukup sulit didapatkan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Dari sisi pengelolaan keuangan, membuang makanan juga berarti membuang uang yang telah diinvestasikan untuk membeli bahan makanan tersebut. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa berdampak pada pengeluaran rumah tangga, karena secara tidak langsung meningkatkan biaya hidup. Lebih jauh, makanan yang dibuang berkontribusi terhadap pemborosan sumber daya alam yang digunakan untuk produksi makanan tersebut, seperti air, tanah, dan energi. Untuk mengatasi kebiasaan ini, langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan merencanakan pembelian dan penggunaan makanan secara lebih efektif. Misalnya, membuat daftar belanja yang berdasarkan kebutuhan nyata dan menjadwalkan menu mingguan untuk memastikan semua bahan makanan digunakan secara maksimal. Selain itu, mempraktikkan cara penyimpanan makanan yang tepat juga dapat memperpanjang daya tahan makanan dan mengurangi jumlah makanan yang terbuang. Yang keempat adalah menunda-nunda sholat. Sholat adalah salah satu pilar penting dalam praktik keagamaan Islam, yang seharusnya dilaksanakan tepat pada waktunya. Menunda-nunda sholat bisa menjadi kebiasaan yang secara tidak langsung mencerminkan kurangnya disiplin dan prioritas terhadap kewajiban spiritual. Kebiasaan ini tidak hanya berdampak pada kualitas ibadah seseorang,
tetapi juga bisa menciptakan efek domino pada aspek lain dalam kehidupan, termasuk dalam pencarian dan kelancaran rezeki. Menunda sholat sampai waktu hampir habis seringkali menunjukkan bahwa seseorang mungkin memberikan prioritas lebih kepada urusan duniawi dibandingkan dengan kewajiban spiritualnya. Hal ini bisa berakibat pada terganggunya keseimbangan hidup, yang dalam banyak aspek kehidupan Islam, keseimbangan tersebut sangat penting untuk mendukung kesehatan mental, fisik, dan spiritual. Mengatasi kebiasaan menunda-nunda sholat bisa dimulai dengan memperbaiki manajemen waktu. Misalnya, seseorang bisa mengatur alarm atau pengingat pada smartphone untuk sholat di awal waktu. Selain itu, mengutamakan sholat sebelum memulai aktivitas lain dapat menjadi cara efektif untuk memastikan bahwa sholat tidak hanya dilakukan tepat waktu tetapi juga dengan khusyuk, meningkatkan kualitas ibadah yang pada gilirannya dapat membantu dalam membuka pintu-pintu rezeki. Yang kelima adalah menyimpan barang tak terpakai. Menumpuk barang yang tidak digunakan dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya berantakan tetapi juga menghambat aliran energi positif dalam rumah. Dalam Islam, disarankan untuk bersedekah atau memberikan barang yang tidak terpakai kepada yang membutuhkan. Menyimpan barang tak terpakai tidak hanya mengambil ruang yang berharga dalam rumah tetapi juga bisa menciptakan rasa terikat pada benda-benda dunia yang sifatnya sementara. Menyediakan waktu untuk membersihkan dan mengorganisir barang-barang yang tidak terpakai adalah langkah awal yang baik. Melalui proses ini, seseorang tidak hanya membersihkan rumah secara fisik tetapi juga membersihkan hati dan pikiran dari beban yang tidak perlu. Selain itu, dengan memberikan barang-barang yang tidak terpakai kepada yang membutuhkan, seseorang tidak hanya mengurangi kekacauan dalam rumah tetapi juga membuka pintu untuk mendapatkan berkah lebih lanjut. Yang keenam, tidak menjaga kebersihan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan, baik secara fisik maupun lingkungan. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan rumah yang bersih dan teratur tidak hanya menciptakan lingkungan yang nyaman tetapi juga mencerminkan sikap yang hormat terhadap tempat tinggal dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjaga kebersihan dapat menciptakan lingkungan yang tidak hanya tidak sehat tetapi juga negatif secara energi. Kotoran dan kekacauan fisik dapat menciptakan stres dan ketidaknyamanan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Dalam Islam, menjaga kebersihan juga mencakup membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal yang negatif atau tidak sehat. Untuk mengatasi kebiasaan ini, penting untuk membuat jadwal rutin untuk membersihkan rumah dan menjaga kebersihan. Melibatkan seluruh anggota keluarga dalam tugas-tugas rumah tangga juga bisa membantu memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan lebih harmonis. Dengan menjaga kebersihan, seseorang tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman tetapi juga membuka pintu untuk rezeki yang lebih lancar dan berkah. Yang ketujuh adalah berbicara kasar atau menggunjing. Kata-kata memiliki kekuatan besar dalam Islam. Rasulullah mengajarkan untuk selalu berbicara yang baik atau diam. Berbicara kasar atau menggunjing dapat mengundang energi negatif dan menghalangi aliran rezeki. Kebiasaan ini tidak hanya merusak hubungan sosial tetapi juga bisa berdampak buruk pada kondisi mental dan emosional seseorang. Menghindari berbicara kasar atau menggunjing dapat dimulai dengan meningkatkan kesadaran akan kata-kata yang keluar dari mulut. Sebelum berbicara, berpikir sejenak untuk memastikan bahwa kata-kata yang akan diucapkan tidak akan menyakiti atau merugikan orang lain. Selain itu, berusaha untuk mengganti kata-kata kasar dengan kata-kata yang lebih lembut dan membangun dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung aliran rezeki yang baik. Yang kedelapan adalah pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Islam mendorong umatnya untuk memilih teman yang baik dan memengaruhi positif. Berteman dengan orang-orang yang buruk perilakunya bisa mempengaruhi cara hidup seseorang, termasuk dalam mengelola rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Untuk menghindari pergaulan yang buruk, penting untuk memilih teman dengan bijaksana dan memilih lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai yang dipegang teguh. Menjaga jarak dengan orang-orang yang memiliki perilaku buruk atau negatif dapat membantu seseorang untuk tetap fokus pada tujuan hidup yang lebih baik. Dengan memilih pergaulan yang baik, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung untuk pertumbuhan spiritual dan rezeki yang berkah. Yang kesembilan adalah kurang tidur atau tidur berlebihan. Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki kehidupan yang seimbang, termasuk dalam hal tidur. Kurang tidur atau tidur berlebihan dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan seseorang, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi aliran rezeki. Tidur yang cukup adalah bagian penting dari menjaga kesehatan fisik dan mental, yang keduanya sangat diperlukan untuk mengelola rezeki dengan baik. Untuk mengatasi kebiasaan kurang tidur atau tidur berlebihan, penting untuk menciptakan rutinitas tidur yang sehat. Ini termasuk menetapkan jadwal tidur yang teratur, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman dan tenang, dan menghindari stimulan seperti kafein sebelum tidur. Dengan tidur yang cukup, seseorang dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat membantu dalam mencapai tujuan finansial dan spiritual.
Yang ke-10 adalah mengabaikan zikir dan doa. Zikir dan doa adalah bagian penting dari praktik keagamaan dalam Islam. Melupakan untuk berzikir dan berdoa setelah melakukan aktivitas dapat membuat seseorang terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dan doa adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka pintu rezeki. Dalam Islam, berdoa adalah cara untuk mengungkapkan kebutuhan, harapan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengatasi kebiasaan mengabaikan zikir dan doa, penting untuk menciptakan waktu khusus setiap hari untuk berzikir dan berdoa. Hal ini dapat dilakukan di pagi hari setelah sholat subuh, di waktu-waktu yang dianjurkan, atau kapanpun selama hari sesuai dengan kesibukan seseorang. Dengan memprioritaskan zikir dan doa, seseorang dapat memperkuat hubungannya dengan Allah dan membuka pintu rezeki yang lebih besar. Yang ke-11 adalah mengabaikan hubungan dengan Allah dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita terjebak dalam kesibukan yang menyita perhatian kita pada urusan duniawi, seperti pekerjaan, keluarga, dan kegiatan sosial lainnya. Dalam kepadatan aktivitas tersebut, seringkali kita melupakan hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita, termasuk dalam pekerjaan sehari-hari. Memisahkan antara pekerjaan dan spiritualitas dapat mengurangi berkah dalam pekerjaan yang kita lakukan. Ketika kita mengabaikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pekerjaan kita cenderung hanya fokus pada pencapaian materi atau kesuksesan duniawi tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritual. Padahal, sebenarnya menjalani kehidupan yang seimbang antara urusan duniawi dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu kunci untuk mendapatkan berkah dan keberhasilan yang hakiki. Dalam Islam, pekerjaan atau usaha yang dilakukan dengan niat yang tulus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan manfaat bagi sesama adalah ibadah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menyelaraskan pekerjaan kita dengan ajaran Islam dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Dengan demikian, kita akan merasakan berkah dan keberkahan dalam rezeki yang Allah berikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.